Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Itu Ibu share screen bisa nggak? Bisa, Kok Bu, bisa, kelihatan. Bu. Oke, bisa ya. Dilihat dulu ya. Waktu itu pernah belum Ibu tayangkan ini? 2 minggu lalu? Halo? Halo? Assalamualaikum. Belum kayaknya Bu. Belum ya? Oke. Itu dulu ya. Dilihat dulu. Ini Ibu absennya nanti. Ibu nggak bikin absen di e-labs. Ibu akan absen sampai mengecek siapa yang belum mengumpulkan itu kegiatan berkesenian ya. Ternyata masih banyak yang sudah masuk, tapi tidak ada tugasnya karena kamu terlambat memasukkan gitu loh tugasnya. Ada beberapa anak yang Ibu lihat. Oke, ini dulu kita lihat wawasan seni rupa. Ya. Nah, pengertian seni rupa nih. Ibu ulang lagi karena ini buat persiapan buat tes nanti formatif, tapi belum ya, masih biar aja nanti tes-tes formatif mata pelajaran yang lain dulu dimulai. Kalau udah beres baru nanti tes formatif pelajaran seni rupa ya. Jadi kamu harus paham pengertian seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata. Jadi intinya pengertian seni rupa itu adalah karya visual, tapi dapat dirasakan dengan rabaan atau sentuhan. Misalnya kayak patung kan bisa disentuh, karya 3 dimensi bisa disentuh, desain produk bisa disentuh, poster bisa disentuh, spanduk juga bisa disentuh, tapi pada saat melihatnya tidak disentuh ya. Lukisan juga sebetulnya boleh disentuh untuk seni tertentu, tidak semua lukisan bisa disentuh. Berarti intinya karya seni rupa adalah karya yang ditangkap secara visual dan dapat dirasakan dengan rabaan. Karya seni rupa itu ada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kamu tinggal nanti. Nah, seni rupa itu ada yang tradisional, ada yang modern, ada yang kontemporer. Kalau yang tradisional itu karya seni zaman dulu yang sifatnya untuk ritual, untuk biasanya baju-baju adat itu tradisional ya. Kalau yang modern itu yang seni rupa zaman sekarang itu yang sampai ada seni instalasi. Seni yang tiba-tiba sepeda nempel di atas dinding itu sebuah karya seni. Atau patung yang tidak berbentuk hanya sebuah komposisi saja itu namanya seni modern. Nah kalau kontemporer itu gabungan seni rupa dan murni dan pakai tradisional dan modern. Ya, cabang seni rupa nih. Ada seni lukis, karya seni rupa 2 dimensi, yang dapat dilihat dari satu arah ya. Nah, ya dibaca ya. Ada yang unsur seni rupa berupa garis, warna, bidang, tekstur, gelap, dan terang. Ini udah dari SMP ya mungkin ya dipelajari ya. Kemudian lanjut ke, nah ini contoh lukisan naturalis nih, karena indah ya. Lanjut ke seni patung, karya seni rupa 3 dimensi. Hasil karya yang dapat dinikmati dari segala arah dengan bentuk yang paling dominan. Dan selain mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dia juga punya ruang isi, ya kan? Mungkin ini kamu juga katang lah ya kalau seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh paling umum ada lukisan, kalau seni patung 3 dimensi gitu ya. Nah, ini adalah campuran dari hasil karya 2 dan 3 dimensi. Relief namanya. Jadi kalau ada soal, contoh hasil karya 2 dimensi adalah seni lukis. Ya kan? Contoh hasil karya seni rupa 3 dimensi adalah seni patung. Itu yang paling utama ya, tapi di lain itu masih banyak sekali. Contoh hasil karya gabungan dari 2 dan 3 dimensi disebut seni relief. Dia nggak dapat dilihat dari belakang, hanya dapat dilihat dari depan satu arah, tapi dia dapat disentuh. Ya, dapat dan bertekstur tuh relief Candri yang sudah pernah ke Borobudur gitu ya, atau paling dekat yang di Museum Lubang Buaya tuh ya. Tuh ya. Tujuannya nih banyak sekali ya. Pertama, tujuan penciptaan karya seni untuk ekspresi diri. Jadi murni nih kayak lukisan seperti ini kan ekspresi diri. Orang lain nggak boleh protes, orang ini hasil karyaku sendiri contoh gitu kan. Jadi
manusia itu mempunyai rasa haru, sedih, senang, marah, bahagia yang dapat digunakan dan dapat digunakan untuk berkarya seni. Jadi semuanya bentuknya ekspresi diri. Yang keduanya untuk aktualisasi. Jadi buat biar eksis nih, aku harus ikut pameran seni rupa nih. Biar ketahuan nih aku pintar gambar, atau minimal untuk orang lain biar tahu jati diri aku dengan aktualisasi diri. Eksperimen juga gitu. Kadang ada anak ingin mencoba, untuk sama ya sebetulnya untuk eksperimentasi diri gitu. Kira-kira kalau aku pameran seni rupa dengan keterbatasan melukisku, orang lain pada tertarik nggak? Itu namanya eksperimentasi diri. Jadi melihat jati diri itu melalui karya seni ya. Oke, lanjut. Objek ekonomi. Jadi biasanya desain-desain produk, desain-desain produk itu kan banyak macam-macam, dari mulai perabotan rumah tangga sampai rumah sampai arsitektur, ada sebagai objek seni ekonomi. Jadi bisa menjual pesanan dan sebagainya, dan dapat menghidupi perekonomian individu atau kelompok. Misalnya seni kerajinan itu kalau dijual-jual itu kan, ya kalau kamu datang-datang ke suatu daerah, kamu piknik sama orang tua, pasti kamu akan dibawa ke daerah seni tradisional, dan di sana ada karya-karya seni yang berfungsi sebagai objek ekonomi, karena ada transaksi jual beli, pesanan, tapi unsur artnya masih dominan ya, jadi dua-duanya. Kemudian lanjut, nah ini interior ya contohnya ya, ini desain produk, kemasan produk, Eldes nanti ada gitu, kemudian baju ya, kemudian desain kursi, gerabah, keramik, tempat duduk loh ini ya dari keramik. Nah, satu lagi jewelry ya, kayak perhiasan tuh masuk ke dalam seni produk, desain produk ya, sebagai objek ekonomi. Lanjut. Nah, terakhir nih, arsitektur. Kayaknya masih ada lagi deh nih. Ah iya, anyaman. Anyaman ya. Baik dari plastik, dari kayu, dari kain, itu adalah sebagai objek ekonomi karena ada transaksi jual beli antara individu atau kelompok ya. Lanjut ya. Rekaman peristiwa. Jadi, nah contoh nih, ini Pangeran Diponegoro nih kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, penangkapan Pangeran Diponegoro, ada yang tahu nggak nih? Sama sekali, ada yang tahu ya? Mungkin ada yang, ini mungkin di sejarah juga keluar ya. Ini rekaman peristiwa, jadi objek ini bisa dalam bentuk dokumentasi di foto, atau dalam bentuk lukisan, atau poster, atau apalagi ya, komik bisa jadi ya. Jadi fungsinya sebagai rekaman peristiwa. Membantu mendokumentasikan suatu kegiatan, sejarah, atau peristiwa penting melalui gambar atau lukisan, atau mungkin foto satu lagi, karena fotografi itu termasuk bagian dari seni rupa. Lanjut, alat komunikasi. Nah, ini gambarnya kok kayaknya salah ya. Bentar ya. Wah, salah nih. Ya, ini alat komunikasi ini seperti contohnya kayak poster. Poster, spanduk, flyer, brosur, dia fungsinya untuk itu ya. Jadi membantu untuk menerangkan ke orang lain tentang apa yang ingin disampaikan. Terapi kejiwaan, nah ini nggak usah terapi kejiwaan ya. Pada saat kamu masuk ke lab school juga kan ada teks tuh. Ada bikin gambar, garis, bikin buletan ada 30 biji, aduh saya bikin apa aja tuh dari buletan. Itu termasuk untuk salah satu terapi untuk kejiwaan atau terapi untuk tes psikologis untuk masuk ke suatu lembaga tertentu seperti sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi penilaiannya itu tidak sembarangan, jadi harus ada unsur seorang lulusan psikolog ya untuk menilai itu. Nah, yang gambar sebagai fasilitator aja, membantu ya. Nah, ini art therapy ya tadi. Lanjut, sebagai keagamaan nih, sejak zaman dahulu karya, seni sudah menjadi jembatan untuk kegiatan agama, ritual, dan persembahan. Jadi zaman dulu tuh masih ada tuh namanya karya seni kayak patung-patung arca dijadiin sesembahan atau untuk upacara adat ya. Contoh nih, ini di GBK ya. Ini termasuk patung sesembahan juga ini. Di Bali itu sangat kental sekali ya, tapi ya itulah adat budaya Indonesia ya.
Mungkin di daerah Jawa Tengah juga ada, di Jawa Timur juga ada, di Bali, Lombok, dengan semua berbagai variasi bentuk seni rupanya. Karena ini bagian dari seni rupa, ini bagian dari seni budaya ya. Ada namanya seni patung kan ini. Ada reliefnya, ada patungnya di sini ya. Kalau disuruh menganalisa suatu patung ini, di dalam karya ini adalah sebuah karya seni patung yang ada unsur seni reliefnya karena gabungan dari 2 dan 3 dimensi gitu ya. Nah, ini politik. Nah, karya seni itu dipakai untuk propaganda melalui poster lagi tadi ya, menarik simpati penikmat seni untuk kepentingan suatu golongan, kegiatan propaganda mengenai spanduk, flyer, dan sebagainya, billboard ya. Kalau kamu lihat-lihat ada billboard tentang kampanye, pemilihan pemilihan gubernur dan sebagainya, itu kan ada tuh di sepanjang jalan itu namanya billboard. Itu seni rupa, itu yang mengerjakan orang seni ya. Artnya orang seni, tukangnya seorang tukang seni ya, bukan seniman. Oke, lanjut. Nah, ini berdasarkan sifat sekarang. Sampai sini mengerti ya, nanti itu sebetulnya ini materi ini udah Ibu berikan di e-lab, tapi tadi itu kehapus karena tidak muat. Nanti Ibu akan sampai masukkan lagi ini untuk materi tes formatif. Tapi intinya ya, praktek lebih nomor 1 dibandingkan teori. Teori hanya untuk sedikit mendalami tentang wawasan kamu tentang seni rupa. Karena nggak semua suka seni rupa kan, nggak semuanya suka lukis. Tapi kita harus sedikit menjadi bagian dalam pelajaran itu ya. Sekarang pembagian seni rupa berdasarkan sifat. Karya seni dikatakan kreatif apabila seorang menciptakan sesuatu yang baru atau karya yang murni hasil buah pikirannya. Jadi inovatif, invensi, kreatif namanya. Ya, jadi ada satu pertama kreatif. Apa tadi judulnya? Kreatif. Yang kedua, nah lihat nih contoh kreatifnya. Ada yang bisa kasih komentar nggak nih? Ini apa sih, gambar apa nih yang gede? Pilar, Bu, pilar. Ya? Jalan apa? Senayan. Iya betul. Suka bolak-balik lewat sini ya? Ini lukisan atau apa sih? Lukisan, Bu. Lukisan. Lukisan ya? Lukisan di tembok. Yang sekarang udah jadi jalan apa namanya? Jalan apa? Untuk apa? Untuk kereta ya, kalau nggak salah, kereta cepat ya. Nah ini, atau busway dan sebagainya. Ini sebenarnya nih, kalau kita lihat kok nyatu banget sama sebelah-sebelahnya ya. Jadi senimannya ini membuat sedemikian rupa. Mungkin bukan dari kaca loh, kalau dari kaca nanti dia akan rubuh. Kalau dipasang ini kan belum jadi nih, masih dalam kerangka ya, belum jadi. Oke, ini seni untuk apa tadi? Kreatif ya. Jadi dia menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain-lain, dan inovatif. Nah, individual. Aspek penciptaan seni menempati urutan pertama nih, individual ini. Di dalamnya terdapat kebebasan akan timbul karya seni yang dibuat berdasarkan gagasan. Jadi ini karya seni yang dibuat berdasarkan hasil ekspresi kalian atau gagasan. Ya. Nah, yang ketiga, perasaan. Jadi ungkapan betul-betul yang murni dari rasa haru, marah, sedih. Nah, kalau yang individual tuh ya murni buatan kamu gitu kan. Punya kamu sendiri, tidak ada tuh namanya bikin lukisan bareng-bareng, itu namanya sifatnya tidak individual. Jadi karya seni itu sifatnya pertama kreatif, kedua individual, yang ketiga perasaan ya atau ekspresi ya. Nah, keempat keabadian. Sebuah karya seni bersifat abadi walau senimannya sudah tiada, tapi tidak semua seniman mempunyai karya abadi. Karya abadi hanya didapat oleh seniman yang punya karya yang bermutu, yang diakui oleh seluruh dunia. Ya. Yang kelimanya universal. Karya seni diterima semua kalangan dan mendunia. Itu karya seni yang universal itu yang diterima oleh kalangan dunia itu karya seni yang memang sudah punya mutu, sudah teruji, sudah dikuratorin sama tokoh ya. Gitu. Berarti ada berapa? 5 ya. Kreatif, individual, perasaan atau ekspresi, atau ekspresif, keabadian, dan universal. Masih ada lagi nggak ya? Sudah ya.
Sekarang fungsi. Cuma 2 fungsi seni itu. Seni murni atau seni pakai. Seni murni adalah fine art. Seni pakai adalah useful art, applied art. Ya, gitu ya. Kalau seni murni apa sih, Bu? Patung yang murni abstrak, patung ekspresif, lukisan. Kalau seni pakai, itu pajangan di rumah, Bu, keramik, hiasan dinding, anyaman. Keramik gambar ini itu seni pakai, ya. Gampang ya? Kalau seni murni sama seni pakai itu karyanya 2 atau 3 dimensi sih, Bu. Dua-duanya bisa, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ada yang itu enggak, ada yang relief gitu enggak? Ada. Kalau kamu bikin kolase, mozaik itu kan relief tuh. Ya. Tempelan dari batu-batu, tempelan dari cat apa? Dari kain-kain yang ditempel menjadi sebuah karya. Ya. Apa namanya? Kalau perca ya, kain perca ditempel-tempel itu namanya kolase itu. Itu seni 2 dan 3 dimensi ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan kamu sudah kerjakan nih ya, yang unjuk wawasan kegiatan seni. Uraikan kegiatanmu dalam kurun waktu 1 minggu yang dapat dihubungkan dengan kegiatan kesenian. Kira-kira ada masalah nggak untuk bikin ini? Coba Ibu tanya, soalnya banyak yang belum ngumpulin nih. Ada masalah nggak? Total siswanya ada berapa, Ibu lihat dulu. Oke, materi yang tadi itu ini ya, udah komplit ya, udah bisa ya. Sekarang Ibu coba cek dulu. Siswanya harusnya ada 107. Yang belum siapa nih? Nah, Ibu juga ngelihat di e-labs itu, untuk IPS itu masih banyak banget yang belum ngumpulin. Sampai tanggal berapa sih sebetulnya? Coba, ketua kelasnya mana? Ketua kelas IPS 1? Halo? Ketua kelas IPS 1? Ini kalau nggak ada mukanya di Ibu nggak absen loh ya. Ini kayak IPS 2 absen nomor 1, IPS 1 absen nomor 35, IPS 2 absen nomor 29. Tampang mukanya cuma 1 jam. Terakhir lagi kita kan. Habis ini kamu gabung ke IPA ya? Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu? Pemilas bukan? Udah selesai, Bu, kali. Ya. Ini yang belum tampakkan muka. Siapa ya? Ya, IPS 2, absen nomor 29. Siapa itu? Ya, tampakkan muka cantik dan gantengnya. Dan malu-malu. Yumna. Yumna kemana Yumna? Oke, sudah ada. Oke, jangan ini ya, ada. 29 IPS 2. Salma. Salma. Gimana kamu gerangan? Ada yang bisa memberitahu Salma ada di mana ketua kelas? Saya, Bu. Kenapa, Bu? Mukamu udah belum tampak. Apa? Mukamu belum tampak. Kameranya rusak, Bu. Oke, kalau lapor kan enak ya. Bentar, kameranya rusak. Oke, Salma. Siapa lagi yang belum menampakkan muka? Nah, oke. Udah hampir semua. Jangan ditutup dulu ya, Ibu belum selesai ngabsen. Oke nih. Siapa yang belum ngumpulin nih di e-labs nih? Habis ini ada tugas lagi loh. Jadi kan kita materinya udah hampir sebulan, ya kan? Udah hampir sebulan tuh baru 1 tugas loh yang aktivitas kesenian. Ada satu tugas lagi nih yang agak lumayan asik ya, kalau kamu memang suka ya. Coba dibuka bukunya halaman 31, coba. Ini suruh gambar ya, Bu?
Ya. Bentar ya. Ya, coba kamu lihat. Itu gambarnya ada berapa nih dari mulai A sampai Z ya. Ada berapa gambar tuh? Coba dihitung. 10, Bu. 10. 10. Nah, itu adalah latihan untuk membuat bentuk-bentuk dasar. Jadi bentuk dasarnya kan ada nih, lihat ya. Lihat di screen nih, ada bidang bujur sangkar, ada lingkaran. Boleh lihat di itu ya, lingkaran, ada segitiga kalau bukunya susah dicari, ada 4 persegi panjang, ada segi 6, ada elips, ada segi 5, ada wajik atau apa namanya ya? Diamond ya, diamond, ada palang merah. Nah, ada bentuknya ini agak bentuk bebas ya. Ini Ibu anggap bentuk apa nih kalau gini, prisma ya? 5 satu prisma ini kayak gini. Oke, ada berapa? 10 gambar ini. Coba pertama kamu pahami dulu bentuk-bentuk dasar gambar tersebut. Lihatin, amati ya. Kira-kira menurut kamu yang paling mudah dirubah bentuk itu yang mana? Atau ditambah, atau dirubah, atau dikurangi. Ya, kemudian bentuknya diamati. Lihat sekeliling kamu tuh, di meja kamu, di kamar kamu, di dinding, atau di dapur, atau di mana. Kira-kira ada yang cocok nggak sama bentuk-bentuk dasar yang di tempat kamu itu? Yang ada di sini yang Ibu share tadi ini ada yang bentuk dasarnya loh ya. Misalnya lingkaran ini, wah di kamar gua ada bola nih, berarti bola kan? Oke, kalau misalnya lampu, boleh gabungan bola dan elips misalnya, atau segi ini sama ini jadiin satu jadi kayak lampu. Jadi kamu amati bentuk benda di sekitarmu, lihat gitu ya. Dari mulai depan rumah sampai belakang, mana yang paling cocok dari 10 benda ini. Kemudian ATM deh. Amati, tiru, modifikasi hasil pengamatanmu. Atau kamu pindahkan kalau kamu tidak mau modifikasi. Sebentar ya azan ya. Sampai di tempat ibu azan sampai lama nih. Kedengeran kenceng nggak azannya? Halo? Iya, lagi ajan, Bu. Ini apa? Bentar ya, biar azan dulu. Kamu buka aja dulu, lihat nih bentuk-bentuk dasarnya nih. Ya.
Masih azan ya. Oke, lanjut. Sebentar. Oke, lanjut. Kalau kemarin kamu hanya melakukan kegiatan berkesenian tanpa melakukan apa-apa, cuma menulis, mengamati, melihat, kamu lanjut berupa laporannya. Kalau sekarang ini coba kamu amati barang-barang di sekitar kamu ya, yang cocok dengan bentuk-bentuk dasar itu. Dari 10, pilih 5 saja. Ya. Pilih 5 aja yang menurut kamu bisa dipindahkan. Paham ya? Mengerti tidak? Halo? Bu, jadi dari kan ada 10 berarti ada 10. Boleh 5 aja. Boleh 5, ngacak yang mana kamu suka. Terus gambar yang pertama itu gambarnya yang kan ada 3 kotak kan? Kotak yang pertama pindahkan bentuk aslinya. Ya. Pindahkan bentuk aslinya yang pertama itu. Gimana Bu? Dipindahinnya gimana maksudnya? Jadi gini, bentar. Ya, ini lihat nih. Buku amati bentuk, amati tiru modifikasi. Langkah pembuatannya, kan ada 3 kotak. Kotak pertama, bentuk dasar aslinya kamu gambar. Misalnya kamu milih kotak atau lingkaran. Lingkaran aslinya kamu gambar, di situ pindahin. Itu kotak pertama. Paham? Halo? Paham tak? Belum, Bu. Jadi kayak bertahap gitu Bu. Kenapa? Kayak bertahap gitu. Ya, tahapan betul. Jadi, ada 3 gambar nih. Yang kotak pertama, pindahin bentuk dasar aslinya. Kalau kamu milih lingkaran, gambar lagi lingkarannya di kotak pertama. Kotak kedua, mulai membuat sketsanya. Ya kan? Silahkan mulai bentuk dasarnya lingkaran mau jadi apa. Nah, terakhir, finishing akhir. Jadi boleh dicakepin itu gambar itu. Ya, itu udah nilai buat nilai keterampilan itu. Ya. Nanti Ntar nilainya dapat 5 itu. Kerjakannya di tempat yang Ibu tadi share itu. Yang tadi Ibu share nanti ada di e-labs-nya itu ada. Ya, dilihat aja. Ibu, Ya, sayang. saya tadi terlanjur gambar yang langsung benda gitu. Jadi kalau dari kanan nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak apa-apa. Oh, gitu boleh, terserah. Kadang kan gini ya, kalau untuk belajar itu kadang udah jadi betul baru mundur nggak apa-apa. Jadi intinya, saya mau jadiin dulu Bu, nanti mundur ke belakang nggak apa-apa. Karena kan ini masih PJJ, Ibu tidak bisa melihat proses pembuatannya kan. Juga ini kegiatan ini waktunya lama, lebih dari 2 minggu ya. Jadi agak lama ya, karena itu ada 5 gambar. Tapi tetap ya, namanya Ibu udah kasih waktu jaraknya sekarang hari ini, sampai tanggal 29, silahkan lihat di e-labs. Semakin cepat, semakin dapat poin gitu aja ya. Semakin kamu sampai tanggal waktunya tertentu itu ya nggak apa-apa, nggak akan Ibu kurangi. Tapi kalau kurang nih kayak sekarang nih, kamu kan ngerjakan kegiatan berkeseniannya itu, ternyata dari 3 kelas ini, ada sekitar 25 anak yang belum ngumpulin. Masih tetap akan Ibu berikan, tapi tidak dapat poin lagi. Kemudian bisa jadi KKM gitu loh ya. Tapi KKM-nya Ibu bukan KKM yang, kalau misalnya kan harusnya kan 75 tuh KKM-nya. Ibu insya Allah kalau untuk seni rupa tidak akan di bawah 80. Asal kamu walaupun telat, ngumpulnya serius gitu loh. Oke, yang ini Ibu lagi masih belum paham? Paham nggak? Ini minimal berapa gambar Bu? Maaf tadi agak. 5 sayang. 5. Ntar kalau udah foto kirim ke e-labs Bu ya. Boleh jadi, kan kamu kan udah Ibu kasih ini nih template-nya kalau nggak salah di lab ya, pakai Word, tinggal kamu kerjakan aja itu diterusin di bawahnya. Berapa gambar, Bu? 5, pilih aja 5. Kan yang Ibu share tadi itu kan ada
Masa gambar, Bu? Ya? Jadi kita Gambar. kerjain di Word, apa gambar gitu sih? Kerjain apa? Jadi kita gambarnya itu pakai Word apa gimana sih? Pakai Word yang udah Ibu kirim di lab, nanti kamu lihat. Ya, Kalau di foto nggak gimana, Bu? silahkan. Nggak apa-apa nih kayak gini nih. Ini kan Ibu udah bikin kayak gini nih. Soal di iLabs nih latihan bentuk dasar, terus di bawahnya ada gambar-gambar ini. Kamu tinggal pilih dari yang mana ini, yang lainnya kamu hapus. Misalnya kamu milih lingkaran, terus segi 6, terus elips, yang 5-nya lain dihapus, baru kamu bikin di sini di Word ini, kerjainnya, terserah. Saya nggak ngerti, Bu. Saya lebih Jadi fotonya ditaruh di Word-nya itu, Bu. Ya, Fotonya itu ditaruh repot di ya Word kamu ya. Ya nggak apa-apa deh, kamu ngerjainnya boleh di kertas biasa, di HVS. Kemudian sebanyak 5 gambar ya. Berarti kamu bikin 3 kali 5 kotak, berarti 15 kotak. Urutannya 1, 2, 3, seperti yang gambar nih. 1, 2, 3. Nah, ini bentuk dasarnya apa nih? Bidang misalnya kan, ini gambarnya apa. So, nanti di bawahnya bikin lagi 3 kotak, gambar lagi. Bu, boleh nggak pakai kotak-kotak segala, jadi langsung gambar? Boleh. Tapi diawali dengan bentuk dasar, gambar nomor 2-nya apa, gambar nomor 3-nya apa. Diikutin aja tuh yang di buku ini. Ya, kan kayak gini urutannya nih. Lihat di ini. Bu, saya kerjain di buku langsung nggak apa ya? Oh, terus di foto gitu ya? Ya. Oke, itu bagus Oke. banget. Tapi ingat loh ya, fotonya jangan miring-miring, tampak atas gitu ya. Bener-bener Oh, solid, iya. tampak atas, jadi kayak bener-bener karya. Kan kadang suka kamu kalau moto nih suka begini nih, miring begini. Moto Iya, iya. miring begini ya kan? Fotonya tampak atas, betul ya? Ntar saya Bagus. foto pakai. Di-scan juga boleh kan, Langsung Bu? kerja. Ya? Di-scan. Jadi biar lebih kelihatan ini. Boleh, silakan boleh di-scan, boleh, langsung foto, boleh. Kamu ngerjakan pakai computerize juga boleh. Kalau kamu jago Photoshop, jago Corel, jago apa, langsung bikin pakai itu boleh. Tapi tetap pakai urutan 3 kotak itu. Kotak pertama bentuk dasarnya, kotak kedua sketsanya, istilahnya gitu ya, prosesnya. Yang ketiga finishingnya, diarsir boleh. Kalau gini, Bu boleh diwarnain nggak? Boleh aja, pakai pensil warna, pakai spidol. Silahkan, itu menjadi tugas praktek pertama kalian. Dan waktunya 2 minggu sampai tanggal 29. Ya, Berarti kita pilih 5, terus digambar 3 proses, sketsa Betul. sama terakhir Betul. bareng jadinya boleh diwarnain, boleh cuma diarsir doang. Betul, siap. Baik, makasih Bu. Gitu. Nggak terlalu susah kan baru bentuk dasar. Jadi ngambil materinya dari alam sekitar kamu aja di rumah kamu. Misalnya piring nih. Wih, piring tuh bentuknya apa ya? Elips tuh ya, kamu tinggal ikutin aja. Ada motif-motifnya, ada geri-geri-gerinya, lampu atau apa, atau buku juga nggak masalah. Atau makanan juga boleh, apel, misalnya bulat berarti kan. Gitu ya. Sekarang Ibu mau absen dulu ya, soalnya nih nggak sampai komplit nih. Ibu nggak buka absen di iLab. Kamu silakan bukanya ditampakkan. Silakan sambil buka-buka itu dikerjakan ya di buku ya. Ibu absen dulu. Ini, Bu, dari Oke. Absen ini dulu. sketsa itu terus dibuat. Ini dibuat gambar dasarnya, Betul. terus kayak baru dimulai buat Sketsanya. sketsanya, terus ini baru sentuhan airnya. Hasilnya itu boleh diwarnain, boleh enggak ya? Boleh. Jangan itu dulu ya, Ibu mau ngabsen dulu ya. Cintanya nggak ada. Cintanya kemana?
Hilmar kemana Hilmar? Wifi-nya rusak, Bu. Hilmar, Bu. Oh gitu. Ibu tetap ituin ya. Bisa Raffi? Raffi bagus ya? Bukan tuh. Raffi bagus IPS berapa? Muhammad Raffi yang nggak ada. Ada bisa ngasih informasi? Bentar ya. Halo, Bu. Ya, Tadi saya di toilet, Bu. Udah izin. siapa? Saya Muhammad Raffi Aryaputra. Ah ya. Tadi saya ke toilet, Bu. Udah. Muhammad siapa? Muhammad Raffi Aryaputra, XIPS 1, Oke. absen 15. Oke, nggak apa-apa. Terus Bu ya, belum selesai nih masih. Belva kemana nih? Ada, Bu. Ada ya? Oke, oke. Kak Naro? Ada, Bu. Ada. Ya, berarti yang nggak masuk ketua kelas siapa aja? Ketua kelas IPS 1 siapa? Rizka Ramadhani, Bu. Ya, Mati yang nggak lampu, masuk? Bu. Hah? Rumahnya Rizka mati lampu katanya, Bu. Rizka siapa tuh? Rizka Ramadhani. Tapi ya, dia ada. Nggak masuk berarti ya? Izin ya? Oke. Satu orang doang ya berarti ya? Rafael ada nggak? Yahya? Rafael, Yahya belum ada nih di absen. Ada, Bu, ada, Bu. Oke, ada. Ada, Bu. Oke, siap. Talita ada nggak? Ada, Bu. Yumna ada ya? IPS 2 yang nggak masuk siapa ketua kelas? Ketua kelas IPS 2. Masuk semua, Bu, Pak. Masuk semua. Jangan kayaknya dong. Miskinnya aja. Kayaknya. Tadi Deris nge-lag. Oh, Deris udah masuk. Seiji Terus? wifi-nya mati. Siapa? Seiji. Keizi mati. Seiji. Oh, Seiji. Izin berarti ya, mati ya? Iya, Satu orang doang ya? udah. Di sini partisipannya baru 98 loh, padahal 100 berapa. IPS 3, coba. Siapa ketua kelasnya? IPS 3, ketua kelasnya? Halo? Ketua kelas IPS 3? Abijan, Bu. Hah? Abijan lagi LRP, MPK. Oh, MPK. Oke, sekretarisnya atau wakil? Iqbal, wakilnya Iqbal. Wakilnya Iqbal. Iqbal? Abizan Muhammad siapa? Muhammad? Pradana. Oh, ya. Tapi kayaknya Iqbalnya sakit ya, Bu. Jadi nggak ada. Bu, Nggak ada. Bu, Oh, gitu. Bu, Jadi siapa yang nggak masuk? Bu. Ya, sayang. IPS 2, Fania sama Reza juga lagi pembinaan MPK. Siapa namanya?
Bania, Ya, sama Reza Arsyad. Reza Arsyad. Oke, MPK ya? Iya. Iya. Ya, Bu, saya udah di absen belum, Bu? Siapa? Omar Muhammad Atala, Udah IPS 1. sama? Hah? IPS 1 Omar Muhammad Atala. Udah? Udah. Udah IPS 3 nih yang belum jelas siapa nih? Yang nggak masuk? Selain yang itu pradana izin itu? Masuk semua, Bu, kayaknya. Oh, masuk semua. Oke. Soalnya ini Ibu ini kok cuma 97 gitu, tapi Ibu percaya dengan kalian ya. Bahwa yang nggak masuk itu yang MPK kan? MPK di IPS 1 ada 2. Ya kan? IPS 1 yang MPK siapa nih? Aiko, Bu. Aiko doang ya? Ya. Aiko itu panjangannya siapa? Cintanya Aiko, Bu. Itu dia Ibu tanya tadi makanya dia sebetulnya izin. Hah? Cintanya Kunya. Jadi yang yang nggak masuk di IPS 1 ada 2. Terus IPS 2 3, 5, 6, 6. 97 tambah 96 berapa? 97 tambah 6 berapa? 103. Masih kurang berapa ini yang nggak ada nih? Oke deh, udah Ibu percaya dengan kalian ya, mudah-mudahan. Yang penting karyanya ada. Jangan dianggap beban ya. Jadi mengerjakannya pada saat kamu lagi ngerjain ekonomi, lagi ngapalin ekonomi, kamu kerjain tuh bentuk-bentuk dasar gitu. Jadi buat spend time-nya jangan khusus buat seni rupa gitu. Jadi itu bahkan lagi nonton drakor deh, lagi nonton drakor Korea sambil bikin buletan-buletan dan sebagainya ya. Jadi intinya dibikin supaya tidak menjadi beban. Untuk tidak menjadi beban berarti tidak boleh SKS, sistem kebut semalam. Ya kan? Bentar ya, Ibu cek lagi ya. Kamu sekarang lanjutkan aja tuh bikin yang halaman 31 itu ya. Kalau mau mengerjakan itu. Sama yang belum ngirim di e-labs tuh. Ibu buka lagi ya, sampai tanggal berapa nih. Sebentar Ibu buka e-labs-nya ya. Ibu lihat sampai hari ini, kalau nggak salah hari Rabu. Ibu tambah lagi 2 hari. Ya, masukkan dong kalau udah kayak gitu tuh. Ya, IPS 1, IPS 2, IPS 3, Bogan dan Bocan, Ibu akan buka lagi e-labs-nya untuk tugas berkesenian sampai hari Jumat ya. Tolong tidak boleh terlambat lagi. Nanti nilainya nggak di bawah 80 loh. Nggak keren banget. Masa di rapot ada nilai 7? Nggak kepake di SMA 7 ya. Jadi harus 8 minimal. Terakhir yang gambar ini Jumat besok, Bu. Enggak, masih lama. Untuk yang itu, yang itu kan 2 minggu. Yang ini yang tugas itu loh, kegiatan sehari-hari itu loh. Oh, saya udah. Banyak yang belum ya. Oke, Ibu iya. buka ya, Ibu buka ya untuk yang ini, untuk waktu ditambah lagi deh. Yang tugas berkesenian ini, Bu edit. Bu, kegiatan sehari-hari yang mana sih, Bu? Itu yang hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, hari Rabu ngapain. Ada di halaman buku latihan halaman halaman 22 coba di buku kegiatan siswa. Coba uraikan kegiatanmu dalam kurun waktu 1 minggu. Tapi cukup 5 hari aja ya. Bu, kalau saya kegiatannya setahun yang lalu aja, kelamaan lah. Minimal seminggu yang lalu ya. Seminggu dari kemarin, dari materi kita berikan. Ibu tambah lagi ya waktunya ya. Ini kan tanggal 9 Agustus selesainya nih. Ibu tambah sampai hari Jumat tanggal berapa?